Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Bu Mariam, dan teman-teman semuanya. Kali ini saya Immanuel Kevin dengan NIM 13016230300 akan melakukan presentasi untuk pembelajaran. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah ingin membuktikan bahwa hasil kali dua dilatasi dengan pusat yang sama, dengan faktor skala yang berbeda, misalkan faktor skala yang pertama adalah R dan faktor skala yang kedua adalah S, itu bisa kita ganti menjadi dilatasi dengan pusat P dengan skala R kali S. Jadi bisa dikatakan sebagai satu kali dilatasi saja. Dan tujuan saya membuktikan ini untuk memenuhi nilai tugas proyek mata kuliah Geometri Transformasi. Sebelum masuk ke pembuktiannya, kita harus mengerti dulu apa itu dilatasi. Nah, secara singkat, dilatasi itu bisa dikatakan sebagai memperbesar atau memperkecil suatu objek, suatu bangun, atau dalam ilustrasinya adalah segitiga dan robot, gitu. Nah, untuk proses yang dilakukan sendiri itu sebenarnya adalah memindahkan suatu titik-titik dalam objek tersebut. Jadi kalau dalam segitiga ini kita ambil titik yang atasnya gitu dipindahkan. Nah, untuk penghitungannya sendiri itu dipengaruhi oleh pusat dilatasi dan juga skala yang digunakan. Oke. Nah, selanjutnya untuk penghitungan dari titik-titik itu sendiri dapat dirumuskan dengan seperti ini. Nah, ini untuk rumus dilatasi yang pusat 0,0 dengan skalanya K dan yang bawah adalah pusatnya A, B. Dalam artian ini bukan 0,0. Bisa menjadi umum gitu. Nah, untuk penggunaannya sendiri, dilatasi ini itu dilakukan dari titik ke titik. Dalam contoh di sini, misalkan skalanya 2 itu dari 1,1 menjadi 2,2 dengan pusatnya 0,0. Selanjutnya, untuk yang pusatnya 2,6, yang titik B dari 2,6 dilatasi skala 2 dengan pusatnya 0,0 menjadi 4,12 dan seterusnya. Maka jadilah segitiga yang lebih besar di sebelah kanannya. Nah, untuk mempermudahnya, di sini ada web namanya Calculator Now untuk webnya, dan kita bisa memilih yang namanya Geometric Dilatation Calculator. Nah, di sini adalah web untuk kalian mengilustrasikan dari dilatasi itu sendiri. Di sini, untuk pas kalian masuk ke webnya, ini ada authornya, Hendrik Yao, dan seterusnya. Di sini ada kalian bisa pilih faktor skalanya. Kalau yang saya contohkan di sini akan menggunakan skala 3. Dan di sini adalah pusat dilatasinya, X, Y, atau A, B yang tadi kita punya. Dan di bawah ini adalah titik-titik yang bisa kita input secara manual, seperti itu. Bisa juga untuk input titik lebih banyak. Dan di sini kita bisa langsung memilih saja calculate dilatation. Dan untuk hasilnya akan langsung muncul di bawah sini. Untuk yang originalnya yang kita input di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan adalah hasil dilatasinya. Kalau kalian mau melihat hasilnya dalam bentuk gambar juga akan disediakan. Ini untuk bentuk segitiganya, yang pertama warna biru, dan yang kedua yang warna merah segitiganya. Seperti itu. Di sini juga ada bisa dieksplor untuk yang bagian numeric resultnya, ya, untuk panjangnya, segala macam, area, volume, gitu. Oke. Setelah kita memahami apa itu dilatasi, kita dapat melakukan pembuktian untuk dua kali dilatasi yang tadi dengan pusat yang sama. Nah, untuk yang pertama adalah pembuktian untuk dalam dalam perumusan. Di sini misalkan pusatnya 0,0 itu terbukti jelas bahwa A aksen itu adalah K kali R kali X, K kali R kali Y. Dan ini bisa dikatakan sebagai dilatasi dengan pusatnya 0,0 dengan skalanya adalah K kali R. Gitu. Nah, selanjutnya untuk pusat A, B, di sini dari dari A menjadi A aksen itu normal. Ini rumusnya yang tadi pertama, terus menjadi A aksen, A double aksen itu rumusnya seperti ini. Dengan awalnya masih X aksen dan Y aksen. Setelah kita lakukan manipulasi aljabar di sini,
A yang di awal sini akan habis dengan A yang di sini. Sama juga dengan yang B-nya. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini setelah dimanipulasi aljabar. Dalam arti lain, di sini tuh juga A double aksen ini sama aja. Kayak dilatasi dengan pusat A, B dengan skalanya K kali R. Gitu. Maka untuk sebagai perumusan, ini sudah terbukti. Tapi untuk sebagai visualnya, kita akan melakukan pempraktekan langsung. Nah, di sini misalkan titik awal itu adalah 2,3, 5,1, dan 4,6. Dan untuk dilatasi yang pertama, kita akan memilih titik pusatnya itu 1,2, dengan yang pertama itu adalah K dulu. Di sini kalau dilatasi dengan skala 2, dengan pusat 1,2, maka hasilnya adalah 3,5, 9,1, dan 7,11. Setelah kita lanjutkan dengan dilatasi yang kedua, hasilnya menjadi 7,13, 25,1, dan 19,13. Ini adalah hasil dua kali dilatasi dengan pusat yang sama dan skalanya masing-masing K dan R. Selanjutnya kita akan mengecek dilatasi dengan pusatnya P 1,2 dan skalanya itu adalah K kali R. Dalam artian skalanya itu adalah 6 di sini. Dengan titik original yang pertama sama, maka hasilnya itu adalah 7,13, 25,1, dan 19,31. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan yang pertama. Dengan dua kali dilatasi, itu hasilnya sama persis dengan satu kali dilatasi, tapi skalanya yang diubah menjadi skala yang dilatasi pertama dikali skala dilatasi kedua. Seperti itu. Dan ini adalah pembuktian secara eh, pempraktekan contohnya. Maka dengan kita melihat rumusnya dan juga melihat contohnya, dapat kita simpulkan bahwa terbukti hasil dari dua kali dilatasi dengan pusat yang sama, dengan skalanya R atau R dan K, dapat ditulis menjadi dilatasi dengan pusatnya yang P sama, dan skalanya yang diubah menjadi K dikali R. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ingin mengeksplor pembelajaran dilatasi ini, dapat mengakses webnya dengan kalkulator Now. Kalian bisa pilih yang Geometric Dilatation Calculator. Di sini kalian bisa menambahkan titiknya juga sampai berapa banyak, ada visualnya juga dan segala macam semua bisa dieksplor di sini. Sekian dari saya, Immanuel Kevin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.